Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, karena aktivitas Yusuf Mansur itu yang syarat dengan kasus, baik sedang berkasus di pengadilan, berkasus dengan banyak masyarakat, tapi yang lebih parah lagi itulah pemahaman agamanya yang menyesatkan orang lain. Kita lihat ya, apakah itu dalam momen-momen ceramahnya, atau dalam channel YouTube-nya, atau dalam khutbah, apakah namanya gitu. Dia tetap menceritakan bagaimana orang-orang tetap dalam suasana kebodohan. Hal terakhir yang kita lihat, dia menganjurkan bahwa dengan sholat duha itu akan mendapatkan uang yang banyak. Itu dari mana ajarannya? Dari mana bahwa dengan sholat duha itu orang kaya gitu? Ini biar kita tidak terjebak. Saya bukan melarang orang sholat duha ya. Sholat duha itu kan memang kita disuruh mendekatkan diri kepada Allah, supaya Allah membukakan pintu rezeki. Tapi memberikan seolah-olah pasti dengan sholat duha orang kaya gitu. Alas kalau orang nggak sholat duha tuh gimana? Nggak kaya gitu. Ini kan aneh gitu. Ada seorang fungsionaris lah ya, atau kader senior PAN gitu. Mungkin nggak sana, dia pernah katanya mendebat sendiri langsung Yusuf Mansur. Coba Anda lihat katanya. Dia nggak panggil ustadz gitu. Anda aja, Anda lihat. Itu 9 naga itu kapan dia sholat duha? Lim Sulyong dan anak-anaknya misalnya kan. Kemudian Prayogo dan teman-temannya. Tommy Winata dan grupnya. Kapan sholat duhanya katanya? Kaya tuh. Anda mendorong orang sholat, sedekah. Orang-orang tuh gimana? Kak Tommy Winata misalnya nih. Wah, menggurita bisnisnya. Kemudian ada yang punya bisnis macam-macam gitu. Keluarga kelompok Sampurna misalnya. Dia punya jutaan, bukan berapa tuh? Hampir 300.000 hektar sawit. Kemudian ada yang punya sampai 400.000 hektar sawit. Itu duhanya kapan itu, kata teman ini. Yusuf Mansur nggak bisa jawab itu. Dia pulang aja katanya. Nah ini salah satu contoh. Tapi kepada orang lain, duha. Kalau Anda duha, Anda kaya. Anda dagang, kemudian tambah duha, akan dikalahkan nanti. Ya kan? Anda dagang tapi nggak duha, akan dikalahkan orang yang dagang tapi duha. Dari mana pondasi berpikir agama itu sudah salah gitu. Iya kan? Ibadahku itu kan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Untuk senantiasa kita itu mengingat Allah. Dia bukan transaksi uang itu dengan Tuhan gitu. Orang nggak bekerja misalnya nih. Ya 1-2 ada juga yang kaya. Kita nggak menafikan kerjanya nggak jelas tapi kaya juga. Kenapa? Tahu-taunya dia dapat warisan banyak. Itu bisa. Ada lagi yang kaya tuh otaknya pintar. Dia mendapat mitra yang cocok sesuai dengan kemampuannya. Dia bisa kaya juga. Dan dalam keyakinan kita gitu. Dalam keyakinan umat Islam itu, rezeki seseorang tuh sudah ditentukan oleh Allah 50 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu keyakinan. Cuma berapa kadar rezeki seseorang tidak ada yang tahu. Karena itu dia berjuang untuk membuka pintu rezeki. Meminta kepada Allah supaya dikasih pintu rezeki. Tapi berapa rezeki seseorang, rezeki Muhammad misalnya. Mat, berapa rezekimu? Dia nggak tahu gitu. Atau Ibu Aisyah misalnya. Ibu Aisyah berapa rezekinya? Nggak ada yang tahu. Dia berjuang untuk mendapatkan rezeki. Karena itu dia mencari segala peluang supaya dia memperoleh rezeki gitu. Dia nggak ada, dengan duha rezekinya banyak. Mana ada, nggak ada. Itu dengan tahajud misalnya. Tahajud memang secara jelas dijelaskan oleh Allah, dia akan ditempatkan dalam tempat
maqamam mahmuda, maka tempat yang terpuji gitu. Tapi apakah tempat terpuji mesti orang tuh berlimpah uang? Enggak mesti. Saya pikir tadinya Yusuf Mansur tuh cerita-cerita dulu. Ternyata belakang-belakang dia tetap lagi ungkit cerita itu. Padahal itu ditolak kalau lihat dalam kitab-kitab tafsir, nggak ada data atau argumen pendukungnya. Katanya dia belajar sufi gitu. Kok belajar sufi cerita duit terus? Ya kan? Katanya guru-gurunya sufi dari Tarim, Yaman gitu. Tapi yang diajarkannya nggak ada itu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Yang ada itu adalah bagaimana manusia rakus kepada kehidupan dunia. Kalau dibilang nih manusia rakus kepada kehidupan dunia, kata Yusuf enggak, kita tuh ngarep kepada Allah. Tapi ternyata dalam praktek dan kehidupan Yusuf Mansur, dia memanfaatkan momen-momen ceramah ini untuk mengumpulkan uang. Dan setelah uang dapat, ceritanya nggak ada lagi. Cerita duha, mana ada. Coba dia nyalek sekarang ini. Coba pakai duha kalau nggak ada uang. Dapat nggak? Pasti nanti pakai uang. Pakai uang, nggak ada cerita lah gitu. Duha, omong kosong itu. Dan kelakuannya sekali lihat ya. Setiap ada event-event yang membakar emosi umat, Yusuf Mansur pasti tampil. Misalnya, dulu tuh dia sampai buka rekening loh. Umat Islam Indonesia akan membangun masjid, membali gereja, dan dirubah jadi masjid di Spanyol. Cuma yang realisasi kan cuma ada sebuah ormas, katakanlah Muhammadiyah gitu. Dia kumpulkan uang, dia beli gereja, dia rubah menjadi Islamic Center. Itu fakta. Yusuf Mansur ngumpulkan uang juga. Ada rekeningnya dulu itu. Apa atas nama pesantren Tahfiz Darul Qur'annya gitu. Itu kan sebenarnya kantong kiri kantong kanan kan Yusuf Mansur. Setelah uang orang ini terkumpul, karena nggak ada pertanggungjawaban, kita nggak tahu berapa gitu. Tapi itu pasti miliaran. Setelah uang ini terkumpul, cerita masjidnya nggak ada. Sama nanti. Begitu orang-orang bersedekah ya duha-duha itu ya bye-bye lah. Nggak ada cerita itu. Cerita-cerita duha mendapat rezeki itu hanya omong kosong. Hanya untuk melindungi hasrat Yusuf Mansur untuk mendapatkan uang. Buktinya mana gitu? Dia nggak pernah ada pertanggungjawaban. Berapa dia dapat duit gitu. Kemudian cerita-cerita duha itu nggak ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan dengan orang yang rajin berdoa dia kaya itu. Itu nggak ada dalilnya. Yang ada orang rajin beribadah tuh lebih dekat kepada Allah itu banyak dalilnya. Dan beribadah itu, sholat, berbuat baik, berpuasa, segala macam, itu dalam rangka takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk nanti orang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umrah, dia berkurban, intinya hanya satu, litakarrub ilallah. Karena itu dalam Al-Quran disebut, ketika dia menyembelih hewan kurban itu ditegaskan, dan tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging kurban itu, walakin yanaluhut taqwa minkum, yang sampai itu adalah takwa dari kamu. Itu kan jelas itu. Jadi mengajak orang kaya, kalau nggak dapat nanti bagaimana? Orang frustasi. Begitu orang mempersoalkannya seperti yang terjadi sekarang, Yusuf Mansur nggak ada tuh cerita agamanya. Dia telah tampil sebagai sosok yang beringas, sosok yang sadis, sebagai seorang bos mafia, kapitalis yang rakus gitu, yang menggilas dan memakan siapa saja. Itu yang sekarang kasus-kasusnya bergentayangan dan korban-korbannya bergelimpangan. Mudah-mudahan kita membentengi diri kita dengan ilmu supaya tidak mudah ditipu-tipuin dalam pemahaman agama oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.